Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita pada sore hari ini akan mengadakan ibadah rumah tangga di keluarga dan Kasar Au. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk kita sama-sama beribadah tempat ini yang sudah membuka pintu hati, dan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami persilakan kepala rumah tangga untuk menyampaikan pokok-pokok doa atau hal-hal yang ingin disampaikan di dalam ibadah ini. Kami persilakan. Shalom. Shalom. Selamat malam buat Bapak Pendeta dan majelis yang bertugas dalam ibadah rumah tangga di keluarga Tangking Kasar Au. Untuk pokok doa sudah disampaikan kepada Bapak Pendeta. Selamat daripada dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Darwin sudah lancar bahasa Indonesia ya. Selamat beribadah. Bapak Ibu, mari kita memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita untuk memulainya. Jemaat Tuhan, kami persilakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar kepada kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 241. Kidung Jemaat 242. Kidung Jemaat 242. Muliakan Allah Bapa, muliakan Roh Kudus, dan sisa yang berikutnya. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan boleh mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama di keluarga dan Kasar Au. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada kami pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian, khususnya untuk keluarga. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Maaf, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menghampiri hadirat kekudusan-Mu ya Tuhan dalam kerendahan hati. Karena kami tahu bahwa kami punya kekurangan dan keterbatasan, terutama ketika kami hendak belajar untuk mengerti dan memahami kehendak firman. Untuk itu, campur tangan Tuhan lewat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, biarlah hadir tengah-tengah persekutuan ini, sehingga kami boleh sama-sama menghayati akan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya.
Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Mazmur pasal 50 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang punya sejarah yang cukup panjang. Orang mengenal mereka mulai dari mereka menjadi budak di tanah Mesir. Ketika mereka menjadi budak di tanah Mesir, mereka disebut sebagai orang Ibrani. Sebutan Ibrani itu melekat dengan mereka. Lalu perjalanan panjang kehidupan mereka, kemudian mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan itu sampai pada masuk ke tanah Kanaan. Di tengah-tengah kebersamaan dengan bangsa-bangsa yang lain, istilah Ibrani itu sudah ditinggalkan. Mereka disebut dengan bangsa Israel. Sebagai bangsa yang punya otoritas dan kedaulatan yang sepenuhnya juga bergantung kepada Allah. Israel hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain, yang tentunya punya sejarah masing-masing. Tetapi sebagai umat Allah, Israel dituntut harus menampilkan jati diri dan identitas mereka sebagaimana layaknya umat Allah. Lalu perjalanan terus bersama dengan bangsa ini, kita tahu bahwa setelah Salomo, Israel terpecah menjadi dua. Israel Utara yang terdiri dari 10 suku, lalu Yehuda yang hanya terdiri dari 2 suku. Lalu kemudian Israel Utara juga jatuh dalam penjajahan oleh bangsa Asyur, lalu kemudian setelah itu jatuh juga kerajaan Yehuda. Dan setelah itu orang mulai menyebut mereka dengan Yahudi. Sampai hari ini Israel, Zionis, Yahudi itu semua menjadi istilah yang selalu melekat dalam kehidupan umat Allah ini. Tetapi apa yang mau ditunjukkan oleh firman Tuhan kita saat ini, mau berbicara tentang apa yang harus dan apa yang dipahami. Artinya bicara tentang kesetiaan dalam perbuatan selain ibadah. Nah, dalam banyak kesempatan orang hanya menunjukkan kesetiaannya ketika dia datang beribadah. Mungkin dengan wajah yang penuh dengan senyuman, mungkin dengan penampilan yang begitu luar biasa. Lalu kemudian ya mencoba untuk bertegur sapa dengan siapapun. Tetapi setelah itu belum tentu orang bisa mempertahankan kebiasaan itu. Nah, semua ini menjadi persoalan dalam kehidupan manusia. Memahami ibadah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ibadah itu harusnya dipahami dalam 2 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, kita bicara tentang ibadah ritual. Ibadah ritual adalah ibadah yang seperti kita jalankan saat ini. Ibadah yang kita lakukan dalam ibadah minggu. Ibadah yang dimana kita diatur dengan tata ibadah, dengan liturgi. Lalu kita datang menghadap Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian kita berdoa, memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu pada akhirnya kita mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita menerima pengutusan dan berkat untuk kembali dalam kehidupan. Ibadah
ibadah ritual sampai di situ. Tapi apakah ibadah selesai? Belum. Karena kita menerima pengutusan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Nah, persoalannya apa kita melakukan itu dalam kehidupan kita? Nah, ini yang disebut dengan ibadah aktual. Ibadah yang sejati itu ibadah tidak hanya berhenti sampai pada kita datang dalam ritual ibadah kita saja. Tetapi lebih daripada itu. Bahwa kita diberi tanggung jawab untuk melakukan apa yang sudah kita terima dalam ibadah ritual itu. Ibadah yang paling panjang adalah ibadah aktual karena berlangsung sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tapi kemudian sebagai orang percaya kita melihat bahwa ibadah itu hanya sebatas ritual saja. Yang aktual itu adalah bagian yang tidak dipikirkan oleh kita. Seakan-akan itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Saya ambil contoh sederhana, kita bicara tentang kehidupan persekutuan kita. Kita punya ibadah ritual dalam ibadah minggu maupun ibadah hari Rabu. Tapi ibadah aktual kita bagaimana kita mewujudkan program kerja misalnya. Apa yang sudah kita tetapkan. Bahwa kita mempersiapkan itu, lalu kemudian kita mendoakan itu, berarti kita punya tanggung jawab untuk melaksanakannya. Tidak jalan, ada informasi, ada evaluasi yang berjalan. Kita diingatkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada firman Tuhan kita. Dikatakan yang Maha Kuasa Allah berfirman memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Firman Tuhan ini mau menjelaskan kepada kita bahwa sepanjang hari Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah berada dalam seluruh. Jadi Allah tidak hanya berada di tempat-tempat ibadah saja. Bukan di gereja saja, bukan di rumah ketempatan ibadah saja. Tetapi Allah ada sepanjang hari. Allah berkomunikasi, Allah melihat kita sepanjang hari dan kita pun punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan itulah ibadah. Ibadah tidak hanya berhenti pada apa yang kita pahami dalam iman kita. Tetapi ibadah jauh lebih luas daripada apa yang kita pahami dalam iman dan percaya kita. Karena kita terpanggil sebagai orang percaya, punya tanggung jawab. Nah, dalam tanggung jawab inilah Allah ingin melihat kita. Bahwa dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Bahwa ketika kita mengandalkan Allah dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita dan kita memahami itu sebagai ibadah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, maka langkah kita pun diterangi oleh kehadiran Allah. Kita tidak akan berjalan sendiri. Kita tidak akan berjalan dalam gelapnya dunia ini sendiri. Karena Allah menerangi setiap langkah kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu selanjutnya dikatakan Allah, kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Dia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi di bawah untuk mengadili umat. Allah datang dalam kekudusannya, dalam kekuasaannya. Kita tahu bahwa kalau bicara sejarah Israel, kita bicara bagaimana berapa kali Musa bertemu dengan Allah dalam situasi yang Musa sendiri tidak pikir. Allah hadir dengan nyala api mulai dengan memanggil Musa, mempersiapkan dia. Allah pun hadir dengan nyala api untuk memberikan hukum kepada mereka sebagai umat Allah. Bagian terakhir kita baru rayakan beberapa waktu lalu, Allah hadir dalam bentuk lidah-lidah api. Menyatakan kehadirannya dalam kuasa Roh Kudus. Yang pertama untuk memberikan kekuatan kepada kita. Karena Allah tidak pernah berdiam diri membiarkan manusia itu hidup dalam pikiran dan kehendaknya. Allah ingin supaya ia menguasai kehidupan kita. Supaya pikiran dan kehendak kita itu bertumpu pada apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus itu.
hadir dalam kehidupan kita, untuk membuka mata hati kita, untuk melihat kehendak Allah di dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Bukan kita bicara tentang ego, bukan kita bicara tentang kehendak kita, tapi kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tunduk kepada kehendak Allah. Karena ketika kita tidak tunduk ada konsekuensi. Ayat selanjutnya katakan bahwa Dia bersuruh kepada langit di atas dan bumi di bawah untuk mengadili umat. Bawalah kemari orang-orang yang dikasihi dan yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sendiri. Langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah. Ini jelas bagi kita Bapak Ibu bahwa tadi saya katakan di awal, semua tidak berhenti pada ibadah ritual saja, tapi ibadah aktual itu menjadi penting. Dan untuk sampai pada titik itu Allah memperlengkapi kita. Allah menjaminkan semua dalam kehidupan. Nah, ketika kita tidak mampu untuk berjalan menurut kehendak Allah, maka kita tidak bisa bersembunyi kemanapun. Dia bilang langit di atas, bumi di bawah, untuk menghakimi, untuk mengadili. Tidak ada yang tersembunyi. Kita pun tidak bisa bersembunyi. Lalu mengatakan, Tuhan, saya sudah melakukan A, B, dan C. Tapi Tuhan melihat. Tuhan memakai langit dan bumi sebagai matanya untuk melihat keberadaan kita. Untuk menunjukkan juga kehadiran Allah yang selalu mengingatkan kita untuk kembali kepada kehendak Allah. Hidup di dunia kalau kita katakan, apa yang kita cari? Kita mau naik sampai di atas mentok. Kita mau turun sampai di bawah pun mentok. Ya kan? Batas kita ini. Di bawah plafon dan di atas lantai. Ini di bawah kolong langit dan di atas lantai. Kalau kita masih hidup. Tapi perjalanan menuju kehakiman itu kita akan masuk ke dalam tanah dulu. Maka kesetiaanlah yang menjadi penting. Setia atas apa? Setia untuk bertahan, untuk memegang janji Allah dalam kehidupan kita. Kita mau Allah setia. Tapi kita tidak mau setia kepada Allah. Kita sering meninggalkan Allah dalam ibadah-ibadah ritual kita maupun ibadah aktual kita. Kelihatan baik, tapi belum tentu sepenuhnya baik. Apa yang kita pikirkan baik, belum tentu itu baik menurut kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali lagi bahwa bagaimana kita punya tanggung jawab dan kesadaran sebagai umat percaya bahwa Allah yang telah mengikat perjanjian yang kita, Allah ingin supaya kita setia berpegang kepada janji-janjinya. Sederhana. Kalau bicara kita sebagai orang percaya, kesetiaan kepada janji Allah itu apa? Kita setia menjaga keselamatan yang Tuhan beri. Ya, dengan membangun kehidupan yang beribadah. Bahwa ibadah yang sejati bukan berarti bahwa kita tampil dalam tanggung jawab yang kita berikan dalam ibadah ritual saja. Tapi kita pun harus tampil dalam status kita sebagai anak Allah. Di dalam ibadah aktual kita dari waktu ke waktu. Maka itulah yang menjadi tanda bahwa kita mau mengikatkan diri dengan perjanjian Allah yang sudah diikatkan kepada kita. Satu hal yang penting Bapak Ibu harus ingat bahwa kita terpilih bukan karena kita terbaik. Yang pertama. Yang kedua, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya dalam hubungan manusia dengan Allah, manusia selalu tidak mampu keluar dari persoalannya. Sehingga Allah yang berinisiatif untuk datang membawa manusia untuk dapat melewati persoalan dan pergumulan dalam kehidupan. Jadi siapapun kita punya kelemahan dan keterbatasan. Tapi bersandar kepada Allah dengan hidup, menjadikan hidup sebagai ibadah yang sejati dalam kehidupan kita. Berarti kita mau memperbaiki segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah dan menjadikan apa yang berkenan di hadapan Allah itu menjadi sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita dari hari
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam syafaat kita. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami boleh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini bersama-sama dalam ibadah keluarga. Di tengah-tengah keluarga berpegang kasar kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ini, agar kami dapat menyadari akan keterpanggilan kami sebagai umat pilihan-Mu ya Tuhan. Belajar dari sejarah panjang Israel sebagai umat pilihan Allah, bahwa bukan tanpa kegagalan, tapi kegagalan itu pun terjadi hanya karena ego, hanya karena kehendak kami manusia yang membuat kami binasa ya Tuhan. Untuk itu tolong kami ya Tuhan, agar kami menyadari akan panggilan kehidupan kami, agar kami mau terus tunduk kepada kehendak dan kasih-Mu yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, terlebih dalam ikatan perjanjian, di mana Engkau selalu berinisiatif untuk menghadirkan keselamatan, menawarkan pertobatan bagi kami sebagai umat-Mu yang sering kali tidak setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan kami dan menyadarkan kami membangun kehidupan yang jauh lebih berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini hamba berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak dan Kasar tempat ini. Berkati Bapak kekasih di dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, bahkan dalam seluruh aktivitasnya. Beri dia kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Demikian juga dengan istri terkasih, Bapak berkati dalam pergumulan ya Tuhan. Berapa waktu yang lalu Engkau tahu apa yang digumuli oleh Ibu Viola ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk memberikan yang terbaik juga di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan keluarga ini. Berkati dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas, usaha, beri kekuatan dan kesehatan, beri sukacita dan semangat untuk terus mensyukuri apa yang terbaik yang Tuhan boleh buat bagi kehidupan keluarga ini. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi orang tua dari Bapak dan Kasar yang ada di Malta. Bapak berkati mereka dalam hari tuanya. Berkati keluarga besar yang ada di sana, jaga pelihara juga. Jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Biarlah kekuatan dan kesehatan Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka, sehingga sukacita boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga ini. Kami berdoa juga bagi keluarga Bapak tahu di tempat ini, berkati beliau sebagai orang tua, sebagai pelayan, juga sebagai obat yang tengah keluarga ini. Beri kekuatan dan kesehatan juga, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Demikian juga dengan Ibu kekasih, Bapak berkati juga dalam mendampingi suami, anak, menantu, dan cucu-cucu terkasih. Beri juga kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Jauhkan dari segala susah, bahaya, maut. Dan kami berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga besar tahu di tempat ini. Bapak berkati keluarga ini. Jaga pelihara juga dalam setiap pekerjaan, dalam usaha, dalam segala aktivitas yang boleh mereka jalani dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi kehidupan keluarga, rumah tangga dari Bapak Memo Taud bersama istri dan kedua anaknya. Juga kehidupan rumah tangga Bapak Yudri Taud bersama istri dan anaknya ya Tuhan. Berkati, beri kekuatan dan kesehatan, bahkan berkat-Mu ya Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, juga dalam pertumbuhan anak-anak kekasih. Hubungan suami istri boleh terbangun dengan baik ya Tuhan, sehingga kasih Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Keluarga besar Tauk yang ada di Bali dan di Kupang, Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Demikian juga berdoa bagi keluarga besar Alexander, baik yang ada di Bali dan Jakarta,
Berkati juga setiap keluarga ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang selalu setia memelihara mereka, berkati mereka, memberikan mereka kekuatan dan pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, jemaat GBB Shalom Denpasar. Berkati jemaat-Mu yang dengan setia bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun itu berlangsung secara daring. Tapi kami percaya bahwa menghayati akan kasih-Mu menjadi penting, dan panggilan kami untuk tetap setia beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan kesana pulihkan. Terlebih mereka yang baru saja mengalami proses operasi, berkati Ibu Sukiat, berkati juga Pak Rudi Arnowo, juga istri dari Pak Bayu ya Tuhan. Bapak berkati sehingga proses pemulihan boleh berjalan dalam terang kasih dan kehendak-Mu. Berdoa juga bagi kehidupan, pelayanan dan kesaksian. Bapak berkati seluruh presbiter, diaken, penatua maupun hamba sendiri. Demikian juga pengurus-pengurus pelkat dan pelayan, komisi-komisi yang ada. Berkati juga panitia pembangunan, berkati juga Satgas COVID-19, bahkan karyawan kantor. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami, beri hati yang penuh dengan sukacita, beri hati yang terbuka untuk dapat menjalankan tugas, panggilan, pengutusan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati setiap keluarga rumah tangga yang Tuhan, biarlah Tuhan pelihara kami dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, sehingga dari sanalah ya nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya sampai ke tingkat yang terendah, kepala desa, bahkan pelayan Banjar dan dusun yang Tuhan Bapak berkati, sehingga boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Berkati bangsa ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati seluruh Satgas. Demikian juga kami berdoa bagi kehidupan tetangga bertetangga di tempat ini, biarlah boleh terjalin dengan baik dan boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi seluruh kehidupan, pelayanan dan kesaksian dengan jemaat, terlebih ya Tuhan rencana pelaksanaan pembangunan tahap 2 dari bangunan kantor dan yang sementara dibangun saat ini ya Tuhan. Cukupkan apa yang dibutuhkan, berkati panitia beri hikmat, lalu berilah pekerja yang datang dengan hati juga untuk melayani dan terlibat dalam proses pembangunan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami hamba pertaruhkan ke dalam tangan pengasih kami. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Mazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya,
keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kata persembahan diucapkan, kita memuji Tuhan dari Jemaat 396. Jemaat 396 bait pertama dan kedua, Yesus segala-galanya. Kita angkat bersama-sama. Yesus segala-galanya. Berkati kesempatan ini Tuhan, kiranya boleh dipakai bagi pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa dalam permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Allah di surga. Amin. Semua tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Jemaat nomor 426 bait yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah ramani dan cemerlang. Arahkanlah hati dan pikiranmu, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Duncan Kasar tahu di tempat ini, bahkan jemaat yang ada di rumah dan yang hendak pulang dari tempat ini, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya.
Amin.